Wanita ini jahat. Suaminya diikat oleh perampok. Dia juga diperkosa oleh seorang perampok. Tapi dia juga tidak sedikit takut. Di depan perampok. Menyajikan bentuk yang mulia sulit dijangkau. Lupa bahwa dulu hanya seorang hamba. Suamimulah yang membuatnya jadi wanita kaya. Dia bilang suaminya adalah seorang jenderal tetapi pengecut seperti tikus. Perampok yang mendengar nama itu takut mati, pedang hanyalah barang yang dibuang. Di bawah sorak-sorainya, perampok melawan. Sang suami bertahan. Cerita ini dimulai dengan angin. Kai seperti patroli gunung. Angin bertiup melalui tirai curai. Kai sudah bertekad. Harus memiliki gadis ini, Sunan seorang jenderal. Harus memiliki gadis ini, Sunan seorang jenderal. Seni bela diri bertenaga tinggi, rombongan banyak. Kai hanya bisa menggunakan kecerdasannya. Anda suka pedang kuno? Aku punya pedang yang indah. Ada di gua di sisi lain. Beberapa langkah melalui gunung. Sunan menyuruh Curai dan rombongannya untuk berdiri diam di tempatnya. Ikuti Kai sendirian untuk mendapatkan pedang. Mereka berdua pergi ke sungai. Kai berpura-pura dia ingin pergi ke kamar mandi. Pada saat Sunan tidak memperhatikan memukulnya. Kemudian Kai kembali ke tempat Curai. Tembak semua orang di rombongannya. Sangat menyenangkan untuk mengangkat tirai Curai. Di mana kecantikanku yang indah? Setelah mencari, Curai ditemukan di tepi sungai. Kai memamerkan wajahnya yang bernafsu. Kemudian gadis cantik berlari keluar untuk menggoda lebah kupu-kupu. Kai berbohong bahwa Sunan telah digigit oleh ular berbisa. Curai buru-buru mengikuti Kai. Setelah tiba, dia sadar bahwa telah tertipu. Sunan diikat di pohon. Kai mulai mengungkapkan wajahnya yang melekat. Curai mengeluarkan pisaunya. Ingin maju dan menyelamatkan suaminya. Kai memeluknya dari belakang. Curai dipukul keras oleh Kai di tanah. Pisau di tangannya jatuh. Curai kemudian dipaksa oleh perampok. Setelah selesai, Curai dalam kondisi buruk menangis di sisi sungai. Kai tidak sabar untuk bilang, "Aku tidak membunuhmu. Suamimu masih ada di sana. Kamu dapat membawanya pergi." Curai tidak berniat pergi. Dia tersedak menangis dan memberitahu Kai, "Aku kehilangan kepolosanku di depan kalian berdua. Bagaimana aku bisa hidup? Beri suamiku kesempatan. Dapatkan kehormatan aku kembali. Ia juga membangun kembali reputasinya. Jika dia tidak melawanmu, aku akan pergi bersamamu." Kai juga tidak bodoh. Sunan adalah jenderal yang hanya ingin pergi. Curai mengambil pisau di tanah lagi. Buat wajah yang berani. Sejak zaman kuno, pahlawan sulit diatasi. Gimana dengan perampok seperti Kai? Kai melepaskan tali dari Sunan. Putuskan untuk bergabung dengannya dalam perkelahian antara dua pria. Kemudian keduanya bertarung 300 pertarungan. Tapi pedang Sunan terlalu kaku. Hanya bisa melawan dengan orang yang belajar bersaing. Bagaimana bisa melawan perampok yang penuh dengan pengalaman perang? Tapi Sunan juga benar-benar seorang jenderal. Kai sangat terkesan dengan Sunan. Ini semua adalah kenangan yang diceritakan Kai setelah penangkapannya. Dia juga tidak menyangkal bahwa dia telah membunuh Jenderal Sunan. Curai karena menyembunyikan tindakan jeleknya. Mulailah membuat ceritanya sendiri. Curai adalah seorang pelayan keluarga Sunan. Menyukai Sunan sejak usia muda. Setelah tumbuh dewasa, dia jatuh cinta pada Sunan. Sunan pergi ke pelatihan seni bela diri setiap hari. Suatu hari Curai seperti hari biasa ketika dia pergi ke lapangan. Ada juga bunga di kepala. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan perhatian Sunan. Pada saat dia membawa air ke atas, Sunan tentu saja tertarik. Sunan melihat wajah Curai yang sederhana dan malu. Angkat tangan dia perlahan-lahan untuk mengangkat dagu Curai. Curai menjadi istri Sunan. Identitas juga dari pelayan yang berubah menjadi seorang wanita. Semua ini seperti mimpi. Curai menangis dan berkata, "Hari itu." Setelah Kai memaksanya, dia melepaskan penghinaan itu. Bahkan ingin membunuh Sunan dengan pisau. Curai melangkah untuk berhenti. "Aku mencoba membantumu. Anda seorang pion hewan. Anda benar, tapi itu sangat disayangkan.
Anda dan saya bukan tipe orang yang sama. Setelah Kai pergi, Curai lepaskan tali Sunan. Tapi sekarang mata Sunan telah berubah menjadi sangat jauh. Cepat membunuhku. Tapi aku mohon padamu, jangan menatapku dengan mata itu. Tidak peduli apa yang dikatakan Curai. Sunan tidak goyah. Curai memegang pedang yang ditujukan pada Sunan. Curai terus menangis dan melanjutkan. Karena semangat histeris yang pingsan. Ketika saya bangun, saya menemukan suami saya di tanah. Tidak ada lagi nafas. Menduga bahwa dia membunuh suaminya. Kai dan Curai sama-sama mengatakan mereka adalah pembunuhnya. Hal-hal menjadi sangat aneh. Demi mengklarifikasi kebenaran, mereka mengundang pesulap untuk memanggil jiwa Sunan. Sunan tetap sama seperti sebelumnya. Kai dan Curai adalah tipe orang yang berbeda. Kalian berdua saling memandang. Mereka berdua adalah pasangan. Sunan sendiri mengalami penderitaan dan pengkhianatan. Pada saat mereka berdua berpegangan tangan dan pergi, Curai memberitahu Kai membunuhnya. Dia hidup selama sehari. Aku masih istrinya. Bukan milikmu selamanya. Sunan diam-diam menangis. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena ditipu pada awalnya. Menikahlah dengan wanita seperti ini untuk menjadi seorang istri. Detik berikutnya berada di luar harapan Curai. Kai menjatuhkannya ke tanah. Kemudian melangkah padanya. Kai bertanya pada Sunan. Bagaimana Anda ingin berurusan dengan wanita kejam ini? Sunan tetap sama diam-diam menangis. Kai menatap Sunan tanpa menjawab. Ke depan terus bertanya. Curai mengambil kesempatan untuk merangkak naik. Dia melarikan diri dan meminta bantuan. Kai takut teriakan Curai membawa orang lain. Lepaskan Sunan dan cepat pergi. Sunan sendirian di tempatnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menerima pengkhianatan istrinya. Pilih untuk membebaskan diri. Cerita Sunan sudah cukup untuk membuktikannya. Kai dan Curai sama-sama berbohong. Tapi apakah kata-kata korban benar-benar benar? Kebenaran di balik itu adalah membuat orang lain tertawa. Jenderal Sunan masih terikat seperti sebelumnya. Curai setelah diperkosa oleh Kai ini tenang lagi dan menyikat rambutnya. Ini seperti tidak ada yang pernah terjadi. Perampok Kai yang terkenal ini. Dia berlutut di depan Curai. Memohon Curai untuk memaafkan tindakan kasarnya. Benar-benar dikagumi oleh kecantikannya. Kai menunjukkan hanya perlu Curai mengikutinya. Kai berubah untuk tidak menjadi perampok lagi. Curai bilang dia tidak bisa menghidupinya. Kai ingin lebih dekat dan dijatuhkan oleh Curai. Wajah Kai sekarang. Ini sama pengecutnya dengan anjing yang mengikuti pemiliknya. Sunan di satu sisi tidak bisa menerima tetapi meremehkan Kai. Kamu akan kotor. Lembut tidak bisa Kai memaksa. Mungkin Anda bisa melakukannya. Anda memohon saya. Tidak, kau memerintahkanku untuk bekerja. Bagaimana kita bisa melakukannya? Aku sudah menikah dengan orang lain. Aku paham. Pada saat itu Kai ingin membunuh Sunan. Curai bilang pria harus bertarung dengan adil. Kai langsung pengecut. Beraninya dia melawan seorang jenderal. Setelah lepas tali Sunan sangat tenang. Aku tidak ingin bertarung dengan Kai. Membunuh Kai hanya mengotori pedangnya. Lalu bagaimana dengan kehormatanku? Kamu tidak mengerti apa yang disebut kehormatan. Aku juga melawan. Mataku tidak buta. Aku tidak mampu untuk melindungi diriku sendiri. Wanita seperti kamu tidak bisa melindungi diri selamanya. Tak satu pun ingin memperhatikan Curai. Curai tidak bahagia. Berlutut di tanah berpura-pura menangis. Namun, tindakan dia tidak mendapat persetujuan dari mereka berdua. Sebaliknya, dua pria menertawakannya. Curai tertawa lebih keras dari mereka. Kalian berbicara dengan kemanusiaan moral. Semua orang tahu, jenderal yang sebenarnya. Bahkan jika itu hanya sedikit menghina, itu akan membunuh musuh. Tapi apa yang perampok ini lakukan padamu? Ikatmu ke pohon dan perkosa istrimu di hadapanmu. Kamu adalah orang yang lemah. Kamu lebih baik dari dia. Tak satu pun dari kalian adalah laki-laki. Hanya tahu wibawanya, bicara omong kosong.
Kalian benar-benar tidak bernilai sepeser pun. Dua orang dilecehkan secara verbal oleh Curai. Kai mendorong Curai ke tanah. Mereka berdua mengeluarkan pedang untuk bertarung. Tetapi tidak ada yang mau melakukannya terlebih dahulu. Jeritan Curai. Mereka berdua dipaksa untuk menyerang. Baru saja mendapat 2 gerakan. Sunan menutup matanya lagi. Curai benar. Sunan bukan jenderal. Kai juga tidak memiliki keberanian. Hanya berjuang bola-balik. Senjata mereka jatuh ke tanah. Mereka berdua mulai berjuang. Kai mengambil pedang di tanah terlebih dahulu. Dia mengejar Sunan dan menebas. Sunan dalam pelarian secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Dia jatuh ke pedangnya sendiri. Itulah kebenaran dari ceritanya. Dari sana Anda bisa melihat kebohongan 3 orang. Itu semua karena ingin menunjukkan wajah baik. Karena untuk melindungi citranya. Mereka tidak ragu untuk menghina orang lain. Curai, meskipun tampaknya bahagia. Jadi, bukankah ini protes terhadap takdirnya? Baiklah, film hari ini sudah berakhir.